أفلا يتدبرون القرآن. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim. 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 La haula wala quwata illa billahil azim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulullah. La haula wala quwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illa wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ya Allah yang Maha Agung dan Maha Suci, segala puji hanya bagimu. Kami bersyukur atas segala nikmat dan keberkahan yang Engkau berikan kepada kami. Selawat serta salam kami aturkan kepada junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pembawa cahaya dan petunjuk menuju kebenaran. Kami berdoa doa terbaik untuk pembina kami, khususnya Wajainal beserta keluarga, agar senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan, dan kemudahan dalam setiap urusan. Kami juga memohon keberkahan dan perlindungan bagi pembimbing kami, Om Irwan, beserta keluarga, agar selalu dalam naungan kasih sayang dan rahmat yang agung Maha Suci Allah. Semoga juga kepada asisten pembimbing Mas Inok dan Bang Kelly dan Dewan Ustadz, yakni Pak Juasa, Ustadz Caman dan Ustadz Yayan, diberikan hikmah, kesabaran, serta keberkahan dalam membimbing umat ikhwan wal akhwat menuju kebaikan. Kami panjatkan juga doa terbaik bagi jajaran kepengurusan agar selalu diberikan kekuatan dan keteguhan dalam menjalankan amanah demi kemajuan YPPI Si Jago Tapok. Tak lupa kami memohon agar ikhwan dan akhwat YPPI Si Jago Tapok senantiasa berada dalam lindungan dan rahmat-Mu, selalu diberikan kelapangan hati, sehat walafiat, dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Demikianlah pembukaan yang disampaikan sebagai mana adanya. Selanjutnya kami sampaikan susunan acara pada malam hari ini. Pembukaan sudah saya buka. Yang kedua, pembacaan kalam suci Al-Quran dan Tausiah Ustadz Cakman. Yang ketiga, Cahaya Iman Mas Inok. Yang keempat, salam rindu Dewan Pembina WAENAL. Yang kelima, bengkel hati Om Ir dengan munajat. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita lanjutkan ke acara kedua, pembacaan kalam ilahi Hai Suci Al-Quran dan Tausiah untuk Ustadz Cakman. Waktu tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. Sadaqallahul Azim. Yang barusan saya baca surat Al-A'raf ayat 143 sampai 145 yang artinya, dan tatkala Musa datang untuk munajat dengan kami pada waktu yang telah kami tentukan, dan Tuhan telah berfirman langsung kepadanya, berkatalah Musa, ya Tuhanku, nampakkanlah diri engkau kepadaku agar aku dapat melihat kepada engkau. Tuhan berfirman, kamu sekali-kali tidak sanggup melihatku. Tapi lihatlah ke bukit itu, maka jika ia tetap di tempatnya sebagai sedia kala, niscaya kamu dapat melihatku. Tatkala Tuhannya menampakkan diri kepada gunung itu, dijadikannya gunung itu hancur luluh dan Musa pun jatuh pingsan. Maka setelah Musa sadar kembali, dia berkata, Maha suci engkau, aku bertaubat kepada engkau dan aku orang yang pertama-tama beriman. Ayat 144, Allah berfirman, hai Musa, sesungguhnya aku memilih melebihkan kamu dari manusia yang lain di masamu untuk membawa risalahku dan untuk berbicara langsung kepadaku.
Sebab itu berpegang teguhlah kepada orang-orang yang aku berikan kepadamu, dan hendaklah kamu termasuk orang-orang yang bersyukur. Dan telah kami tuliskan untuk Musa pada luh-luh Taurat segala sesuatu sebagai pelajaran dan penjelasan bagi segala sesuatu, maka kami berfirman, berpeganglah kepadanya dengan teguh, dan suruhlah kaummu berpegang kepada perintah-perintahnya dengan sebaik-baiknya. Nanti aku akan memperlihatkan kepadamu negeri orang-orang yang fasik. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadratal mukarramin wal mutaramin, al mukarram wal mutaram, pembina kita, pembina majelis YPPI Sejabot Apok, Om Irwan, Om Jainal, Om Jai, beserta keluarga beliau, semoga senantiasa selalu dilimpahi rahmat dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Juga al-mukarram al-mutaram, pembimbing kita, pembimbing majelis YPPI Sejabot Apok, Om Irwan, juga semoga beliau beserta keluarga beliau senantiasa selalu ditambah dan ditambah keberkahan dan berada di dalam naungan rahmat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Juga asisten pembimbing Mas Inok dan Bang Kelly, yang semoga beliau berdua diberi kekuatan lahir dan batin, diberi kesehatan lahir dan batin, dan selalu berada di dalam lindungan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kepada para pengurus Majelis YPPI Sejabot Apok, Kang Bani, Om Hendra, Mas Yono, Kang Fahmi, dan juga koordinator Dewan Ustadz Al Ustadz Haris, dan juga para Dewan Ustadz, baik Ustadz Warsa, Ustadz Yayan, dan juga para ikhwan, para hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hadir. Semoga kita semua senantiasa selalu diberikan kesehatan lahir batin, diberi kekuatan lahir dan batin, dan selalu berada dalam lindungan serta mendapat cucuran rahmat karunia dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ayat ini menceritakan ya tentang peristiwa yang terjadi, yang dialami oleh Kanjeng Nabi Musa alaihissalam. Tatkala Musa datang untuk munajat, ya bermohon kepada Allah pada waktu yang telah ditentukan, dan Kanjeng Nabi Musa sangat ingin bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Penasaran, yang namanya orang rindu, orang udah jatuh cinta, pengennya ketemu. Syifaul qulub liqaul mahbub, obatnya rindu, obatnya hati adalah bertemu yang dicintai. Ya, Kanjeng Nabi Musa sangat ingin melihat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata Gusti Allah, kamu sekali-kali tidak sanggup melihatku. Nggak ada yang sanggup melihat Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan nggak boleh kita bayangin bagaimana Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup kita yakini laisa kamitslihi syai', Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun. Akhirnya Allah menunjukkan kekuasaannya, menunjukkan keagungannya, kebesarannya. Diperintahkanlah Kanjeng Nabi Musa untuk mendatangi sebuah bukit. Lihatlah ke bukit itu.
Kalau itu bukit masih berada di tempatnya seperti sedia kala, niscaya kamu dapat melihatku. Ternyata apa? Ternyata bukit itu pun tidak sanggup. Ya, bukit tidak sanggup. Sehingga Kanjeng Nabi Musa ketika gunung itu hancur lebur, pingsanlah Kanjeng Nabi Musa alaihissalam. Nah, setelah pingsan, sadarlah beliau. Ketika sadar, beliau berkata, Maha suci engkau. Aku bertobat kepada engkau. Dan aku orang yang pertama-tama beriman. Artinya langsung menyaksikan keagungan, kebesaran Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dari kemarin kita baca ayat yang isinya kalau di kita mah keyakinan ya, yang sering atau pernah kita alami sebagai ikhwan YPPAI Sijabotapok. Artinya apa? Keyakinan mungkin berupa pertolongan Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, keagungan Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau hal-hal yang di luar kendali, di luar kesanggupan kita, di luar nalar kita, tetapi hal itu terjadi dan kita saksikan. Ya, itu kan sebuah tanda daripada kebesaran, keagungan Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kanjeng Nabi Musa setelah menyaksikan itu, bahkan sampai pingsan, ketika sadar apa yang dilakukan Kanjeng Nabi Musa? Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tubtu ilaih. Ya, bertaubat. Lah kita kalau ketemu keyakinan, kira-kira langsung taubat apa langsung bangga? Bangga. Ya, ini gara-gara gua nih dia bisa begini, kan gitu ya. Ini gara-gara gua nih dia bisa terkabul hajatnya dan lain sebagainya lah. Nah, kalau dari kisah Kanjeng Nabi Musa justru malah bertaubat. Ya Allah, aku taubat setelah menyaksikan keyakinan atau ditunjukkan tanda-tanda kebesaran Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ana awwalul mu'minin, dan aku adalah orang-orang yang pertama beriman. Tuh, bukannya nggak percaya, ya cuma ya memang seperti itulah namanya sang kekasih. Ya namanya sang kekasih, rindulah sama yang dikasih, pengen berjumpa. Tapi nggak ada yang pernah melihat zatnya Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Ya karena sangat amat lemah. Manusia sangat amat lemah kita untuk bisa melihat langsung zat yang maha agung, maha besar, maha kuasa. Ya sehingga nggak mampu. Tapi nanti di akhirat, ya menurut keterangan beberapa riwayat hadis, di akhirat atau di surga Allah perkenankan mereka yang terpilih untuk bisa melihat zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan gak usah dibayangin, ya gak boleh dibayangin bagaimana, seperti apa, nggak boleh, karena itu dapat merusak keimanan kita. Ya makanya setan itu sangat senang menggoda kita, menggoda ikhwan. Itu kalau kita udah ngebahas tentang Allah, tentang zatnya Gusti Allah. Makanya dianjurkan ketika ada suatu perkumpulan yang di situ ngebahas tentang zatnya Gusti Allah, tinggalin. Mutakallimin, itu namanya ahlul mutakallimin. Kenapa? Yang ada ujungnya akan ketemu dengan kesesatan, asumsi-asumsi, dugaan-dugaan, apa? Dugaan liar, asumsi liar, tuh nggak terkendali. Ateis, ya sampai-sampai nanti ujung-ujungnya nggak percaya dengan adanya Tuhan.
Yang pertama kali ateis siapa? Orang non muslim apa orang Islam? Kira-kira. Orang yang pertama kali ateis, nggak percaya adanya Tuhan, itu orang Islam. Efek daripada terlalu jauh menggali tentang zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya nggak boleh tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Kalau mau memikirkan, kalau mau gali ciptaan Gusti Allah, jangan sekali-kali menggali tentang zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Adapun sifat-sifat Allah yang Allah mensifati dengan zatnya sendiri, seperti ayat-ayat mutasyabbihat, ya, yang memang butuh penggalian yang dalam. Yadullahi fawqa aydihim, tangannya Allah di atas tangan-tangan mereka. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, wa yabqa, dan yang kekal, wajhu, wajah, rabbika, Tuhanmu, dan lain sebagainya. Allah mensifati dengan wajah, tangan, dan lain sebagainya. Ketika ketemu ayat-ayat seperti ini, ayat mutasyabbihat, kalau memang kita belum memadai untuk menggali, kita tinggalkan. Ya, artinya kita tinggalkan daripada kesasar, daripada salah paham, gagal paham, mendingan kita tinggalkan. Dan nggak boleh juga percaya, oh ini ayatnya jelas, wajhu rabbika, wajah Tuhanmu, berarti Allah punya wajah. Yadullah, berarti Allah punya tangan. Kenapa? Karena itu menyerupai dengan pemahaman kaum mujassimah yang menganggap bahwa Allah berjisim dengan asas atau dengan dasar dalil yang tadi saya bacakan. Nah, kita lepas daripada itu. Kenapa? Karena bertentangan dengan laisa kamitslihi syai'. Ya, cara gampangnya lah bahasa kita, si fulan adalah tangan kanannya pejabat misalnya. Itu kan bahasa-bahasa kiasan, ya, bahasa majaz. Nggak mungkin si fulan ini bener-bener tangan, berbentuk tangan, kan nggak mungkin. Maksudnya apa? Orang kepercayaan, gitu kan? Panjang tangan, anak emas, tangan panjang, maling. Buah tangan, emang tangan ada buahnya, maksudnya apa? Hadiah, kan begitu. Itu hanya bahasa-bahasa aja. Makanya Syekh Abdul Hasan Asyadzili itu ketika ketemu ayat dalam surat An-Nas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, ya, yuwaswisu, yang membisikkan keburukan di dalam dada manusia. Itu dalam kisahnya itu beliau mendapat khotir. Khotir itu apa ya bahasa kita ya? Gerentes batin, atau ya pokoknya lintasan, bahwa yuwaswisu di situ adalah maknanya akan menggoda kita sehingga kita ragu kepada Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu ya, jadi Nabi Musa pingsan setelah sadar bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di ajaran kita nggak boleh diaku ulang, tadi aku salah, diaku ulang gitu kan, entah diaku salah, maksudnya gimana? Ya nggak boleh diaku, karena itu pemberian Gusti Allah. Entah diaku salah, ya namanya udah diperlihatkan, udah disaksikan, harus diterima, tapi jangan diaku. Muter-muter ya begitu dah. Ya, emang ujiannya seperti itu. Kita sering
terlena, lalai. Ya ketika menemukan apa namanya? Keyakinan-keyakinan yang wah, luar biasa. Oh, akhirnya diaku, wih, keren ya saya nih, begini dan lain sebagainya. Nah ini buat pelajaran. Ternyata Kanjeng Nabi Musa setelah melihat, menyaksikan keyakinan yang luar biasa sampai nggak kuat, saking nggak kuatnya sampai pingsan. Itu setelah sadar beliau bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hai Musa, sesungguhnya aku memilih melebihkan kamu dari manusia yang lain di masamu untuk membawa risalahku dan untuk berbicara langsung denganku. Sebab itu berpegang teguhlah kepada apa yang aku berikan. Ya, Kanjeng Nabi Musa sendiri suruh berpegang teguh kepada risalah. Nah kita juga nggak boleh namanya figur apa sentris. Ini salah satu apa ya, bisa dianggap hikmah lah, kita ambil hikmah dari ayat ini. Allah sendiri memerintahkan Kanjeng Nabi Musa membawa risalahku dan berpegang teguhlah kepada apa yang aku berikan kepadamu. Dan hendaklah kamu termasuk orang-orang yang bersyukur. Berpegang teguh kepada ajaran, berpegang teguh kepada risalah, bukan berpegang teguh kepada sosok. Lah kan begitu ya. Kalau kita berpegang teguh kepada sosok, setelah sosok itu tiada, nah namanya pegangan, kalau pegangannya udah nggak ada gimana? Jatuhlah. Biasa megang tongkat yang dijadiin pegangan tongkat, tongkatnya diambil dicabut, ya jatuh. Tadinya dia jalan pakai tongkat, tongkatnya dicabut, ya nggak bisa jalan karena berpegang teguh pada tongkat. Tapi kalau berpegang pada ajaran, ya seperti Pak Guron almarhum, kalau kita berpegang teguh kepada sosok Pak Guron yang dengan sifat-sifatnya yang luar biasa, welas kasihnya yang luar biasa, perhatiannya yang luar biasa, setelah beliau nggak ada, udah seakan-akan kita kehilangan pegangan tongkat. Ya udah, namanya kehilangan tongkat, kehilangan pegangan, akhirnya jatuh. Cuma kalau kita bisa berpegang dengan ajaran yang beliau sampaikan, ilmu yang beliau praktekkan dan lain sebagainya, insya Allah sampai akhir hayat kita pun ajaran dan ilmu itu akan tetap hidup, akan tetap ada. Kan gitu ya. Yaitu pembahasan kemarin lah, malam apa, Jumat atau Sabtu, malam Sabtu. Dan telah kami tuliskan untuk Musa pada luh-luh itu lauh, papan, artinya kitab Taurat, segala sesuatu sebagai pelajaran dan penjelasan bagi segala sesuatu, mau'izatan wa tafsira. Fakhudha, maka berpeganglah kepadanya dengan teguh dan suruhlah kaummu berpegang kepada perintah-perintahnya dengan sebaik-baiknya. Jadi Allah perintahkan Kanjeng Nabi Musa untuk menyampaikan kepada kaumnya berpegang teguh kepada ajaran yang telah disampaikan kepada mereka. Ya. Nah, kalau berpegang teguh kepada sosok, khawatirnya jadi Nabi Isa. Lah kan begitu. Ya karena terkagum-kagum dengan Nabi Isa, akhirnya dijadikan sebagai ya itulah salah satu pelajaran yang bisa kita ambil, kita petik daripada ayat ini, betapa Gusti Allah itu sangat memperhatikan kesungguhan daripada hamba-hambanya yang soleh, hamba-hambanya yang mau mendekat kepadanya. Ya.
Aku akan memperlihatkan kepadamu negeri orang-orang yang fasik. Nah itu ayat terakhir tuh. Nanti aku akan memperlihatkan kepadamu negeri orang-orang yang fasik. Mudah-mudahanlah ya, kita berharap ikhwan-ikhwan kita bisa kumpul bareng lagi, bisa bareng lagi hadir di majelis, bisa tetap menjalankan ajaran yang telah diajarkan oleh para pendahulu-pendahulu kita, baik Wak Hen, Wak Edi, siapa, Lek Nurman, yang ketemu Bapak Pak Guron, yang Isa, yang Isa dong, yang ketemu yang Isa ada. Oh, ketemu berarti ya? Yang Isa, yang ini. Oh ya, yang DS Rukman. Ya. Ya, itulah yang jadi pelajaran buat kita. Jadi apa-apa yang telah disampaikan, apa-apa yang telah diajarkan berupa pepakem-pepakem, semampunya lah kita laksanakan, kita kerjakan. Salah satu menjaga daripada ajaran Pak Guron atau YPPAI yaitu dengan adanya silaturahim. Ya, silaturahim, hadir di majelis-majelis atau di majelis yang telah ditentukan waktunya semampu kita. Itu untuk melestarikan, salah satu cara melestarikan ajaran YPPAI atau untuk mengenang atau membuktikan kalau kita ini benar-benar anak didik dari para leluhur kita, pendahulu kita. Tempat sudah disiapkan, alhamdulillah, tinggal kita minta kekuatan, pertolongan kepada Gusti Allah agar diberi kesanggupan untuk bisa hadir. Yaitu tadi kita ingat perjuangan ya, kalau saya ketemunya sama Wak Hen, walaupun beliau dalam keadaan sakit tetap datang ke Tambun. Ketemu juga Wak Edi, walaupun dalam kondisi seperti itu ya tetap ngewejang tuh sampai berapa jam, dari jam 1 sampai jam 4 atau jam berapa itu, posisi sudah pakai oksigen. Ya, begitu luar biasa gitu semangat beliau yang dalam kondisi seperti itu. Nah, kita tinggal apa ya, mengikutilah, paling nggak bisa meneruskan. Kita ingat perjuangan beliau yang mungkin kita nggak bisa seperti beliau dari segi perjuangan, tapi paling tidak dengan hadirnya kita di majelis ini itu salah satu pembuktian ya kalau kita masih setia di dalam perjalanan YPPAI. Ya sesanggupnya. Kalau Mas Tono jauh mungkin ya, di mana Mas? Solo. Ini hadir dari Solo juga ini. Cuma lagi khusyuk banget kayaknya. Ya, dari Solo datang, alhamdulillah. Ya kalau sebulan sekali, seminggu sekali mungkin berat. Ya semampunya lah. Nggak bisa sebulan sekali, ya seminggu sekali, gitu kan. Nggak bisa seminggu sekali, ya seminggu 3 kali, ya gitu. Ya, cakep ya. Ya kangen lah kita, intinya mah kita kangen. Biasa kumpul, kok nggak kumpul, kan begitu. Biasa ngelihat, kok nggak ngelihat, gitu aja udah. Nggak usah terlalu jauh, terlalu
berpikiran yang macam-macam lah. Iya, ngarepin yang macam-macam. Wah, ya kalau kita ngarepin yang macam-macam ya mungkin orang pertama yang keluar dari sini ya saya. Ya, punya harapan yang macam-macam masuk ke sini. Iya, kalau punya harapan yang macam-macam ya mungkin orang pertama yang keluar ya saya lah. Ya, tahu lah ininya lah, kisah-kisahnya ya enggak. Makanya kesini ya udahlah. Udah ngaji aja udah. Ngaji aja. Nggak usah muluk-muluk. Ya, nggak usah muluk-muluk. Nggak usah pengen sakti, pengen karomah, keramat. Nggak usah. Nggak usah dipinginin dia datang dia. Iya. Sombong. Nggak usah pengen sakti, udah sakti sendiri. Nggak usah pengen keramat, udah keramat sendiri. Ya kan begitu. Ya, yaitu bahasa apa ya? Ya Allah, biar pada kumpul lagi lah, biar pada hadir lagi. Saya juga sampai bingung mau ngomong gimana. Cuma itu harapan kita lah, melihat perjuangan para pendahulu yang begitu luar biasa, begitu ya penuh welas asih. Dari cerita-cerita Pak Guru yang selalu datang lebih dulu sebelum ikhwannya datang, cerita Wahedi, simple, nasihat mereka pun simple. Yakin sama Gusti Allah? Yakin lah. Iya. Percaya Gusti Allah ada? Ya percayalah, simple. Cuma ya itulah. Ditanya yakin gak sama Gusti Allah, percaya gak sama Gusti Allah, kita harus menjawab yakin, harus jawab percaya. Kalau enggak jawab kafir kita, ya enggak. Tapi di sisi lain harus ada pembuktian. Ya, ketika ketemu barangnya, kejadiannya, ayo bener nggak? Kemarin bilang yakin ada Gusti Allah, kemarin bilang yakin pertolongan Gusti Allah, kemarin bilang percaya akan Gusti Allah, kasih sayangnya, sifat-sifatnya, maha besarannya, ketemu barangnya, kejadiannya, ya begitulah ya. Melengos ya, makanya butuh ikhwan silaturahim seperti itu. Saya pun mengalami ya, di saat ketemu kejadiannya bikin apa, karuas, kanyeri, kaperih, kagegana gitu ya, walaupun tahu gitu kalau ada orang datang nasehatin kita gampang tung. Cuma ketika kita kena barangnya udah hilang semua ilmunya. Waktu pengajian di rumah pernah tuh, ya Allah, namanya lagi keadaan begitu kan, ya udah kita cuma bisa diem, ayat-ayat nggak kepake, bukan nggak kepake, artinya udah kayak hilang begitu aja udah. Ya, ingat saya waktu itu datang Om Ir sama Kang Bani, datang duluan, yang lain belum pada kumpul. Tiba-tiba beliau langsung nyebut fasbir li hukmi rabbik. Wah, baru datang udah nggak ngebahas gituan, langsung tuh saya iya ya gitu. Wah iya ya, fasbir li hukmi rabbik itu. Makanya suruh silaturahim tuh ya begitu dah. Ternyata jawaban-jawaban itu sulit untuk kita temukan di dalam keadaan seperti itu. Ya kayak kita pintar berenang, ya pintar berenang. Kita berenang tiba-tiba kram kakinya. Coba kira-kira gimana? Susah kan? Ya butuh orang yang bisa berenang juga buat ngangkat kita, nyelamatin kita. Tuh. Emang Omir kelihatannya begitulah, bahasanya seakan-akan nyeleneh. Ya bukan seakan-akan, emang nyeleneh. Nah, iyalah, ilmu-ilmu aneh lah kalau saya perhatikan. Cuma kok saya praktekin bener gitu loh. Nyeleneh aneh, ketika saya praktekin beneran, maksudnya terjadi gitu. Bahasa beliau mah sampai ketawa begini. Waktu saya dengar juga ya, lagi bercanda kali. Cuma pas saya praktekin lah bener. Ternyata tuh kebenaran yang disampaikan dengan cara
nyeleneh. Begitu ya, nyelenehnya aja begitu coba. Ah, oh iya, ya Bu Nawa sekali kenalnya Om. Nah, artinya ya namanya pembimbing, pembina, ini hakikatnya kan ya Gusti Allah lah yang ngangkat, ya maksudnya berada dalam kehendaknya Gusti Allah. Dan dalam diri-diri mereka itu akan ditanamkan sesuatu yang lebih dibandingkan kita sebagai ikhwan biasa. Dari dulu dah raja-raja coba. Raja-raja kan kedengarannya sakti-sakti kan. Raja-raja zaman dulu. Emang begitu kalau udah dipilih jadi ketua pembimbing. Ya Allah kasih lah kalau zaman Nabi mah mujizat. Mungkin kalau para ketua ya maunah gitu. Ini bukan apa ya? Ya emang begitu, emang adanya begitu. Ya seperti guru sama murid. Ya guru sama murid. Mungkin gurunya lebih apa ya? Biasa aja lah dibandingkan muridnya. Tapi terkadang jawaban-jawaban dari problematika hidup seorang murid itu ada di dalam gurunya. Ya, yang bisa diambil. Ya contoh terakhir kisah. Ada murid saya nih. Kerjaannya cuma mijitin saya aja. Emang pijitannya enak sih. Salah dia kenapa mijitnya enak. Jadi tiap di kelas tuh saya suruh mijit. Emang ini nggak boleh ya guru kok. Ini orang tuanya tahu komplain di anak saya buat belajar bukan buat mijit. Untungnya orang tuanya nggak komplain. Iya. Jadi kalau ada murid yang langgar nih, nggak bawa buku lah, nggak ngerjain PR, saya mah hukumannya begitu, pijitin nih. Tahu malam begadang mulu kan, badan gak enak, daripada ngukum yang lain pijitin. Kerjanya pijitin terus. Dia bukan orang pinter, nggak masuk 10 besar tuh anak. Ya orang biasa lah. Nah, tiba-tiba lulus setelah 3 tahun, ya kurang lebih 3 tahun lah ketemu lagi di masjid. Bapaknya ceritalah panjang lebar. Pak Usman, alhamdulillah nih dia mondok di Bogor, dari pertama mondok sampai sekarang dapat juara terus, dapat ranking 1 terus. Nah kan saya kaget. Perasaan dulu 10 besar kagak. Ya nggak termasuk orang yang inilah yang kelihatan gitu prestasinya biasa aja. Lah saya penasaran, saya tanya tuh anak, sini kamu, bener kamu dapat juara terus, peringkat 1 terus? Alhamdulillah Pak. Lah kok bisa? Saya ingat dulu Pak Usman pernah ngomong tuh. Jadi sambil mijet juga kadang kita iseng gitu ngomong apa ngelantur ngalor ngidul. Pak Usman dulu pernah ngomong apa? Kalau kamu pengen sesuatu, kamu doakan orang lain biar dapat sesuatu itu. Lah terus saya doain setiap ketemu teman saya doain Pak biar dia ranking 1. Temen kamu udah berapa? Udah banyak. Jadi dipraktekin sama dia tuh. Ketemu ini mudah-mudahan kamu ranking 1. Kamu ranking 1. Dipraktekin sama dia. Walhasil dari semenjak masuk sampai ketemu 3 tahun dia dapat ranking 1 tuh. Ya, saya sendiri yang ngomong kadang suka lupa itu. Ternyata ya itulah artinya apa, kelebihan yang memang sudah Allah tanamkan ya kepada seorang guru lah, seorang pembimbing, pembina atau yang lain sebagainya. Yang kalau kita benar-benar mau mencermati, mengambil, itu ternyata suatu mutiara yang begitu luar biasa. Cuma kalau kita sia-siakan begitu aja, dia mau begitu, ya udah. Cuma jadi hiasan doang. Gitu kan? Kan bahasanya nyeleneh. Kamu kalau pengen apa-apa doain teman kamu biar dapat. Itu kan aneh. Kalau sekilas ya enggak. Di mana-mana kan kalau kamu minta apa-apa, minta sama Allah biar kamu dapat, kan begitu biasanya umumnya. Kamu pengen apa ranking 1, minta ya Allah saya pengen ranking 1. Lah kan waktu itu saya agak ngaco ngomongnya. Kamu kalau pengen apa-apa doain teman kamu biar dapat. Dipraktekin sama dia. Ya walaupun ngaco mungkin dia yakin akhirnya kabul, kan begitu. Itulah yang perlu dari kita lah, khususnya saya.
perlu adanya keyakinan. Yang penting mah yakin, kan begitu ya. Makanya Wahen tuh yang saya ingat ya begitulah, yakin, ilmu yakin tuh dari Wahen. Percaya ini dari Wahidi. Ya, walaupun prosesnya bikin kita oleng dan lain sebagainya. Cuma ya alhamdulillah. Iya, insya Allah lah husnul khotimah, ketemu keyakinan dan kepercayaan mutlak kepada yang Maha Agung, yang Maha Suci, Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.